Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih setiamu dalam hidup kami. Dalam setiap perkara yang ada di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Dan tidak ada satupun orang yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami nyatakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Kekuatan, pertolongan. Ini isi hati kami Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Kami nyatakan Tuhan sanggup. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan. Yang percaya. Sebab kekuatan pertolongan ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu ada bagiku. Mari yang percaya angkat suaramu nyatakan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kami mau nyatakan Tuhan sanggup buka jalan
Baik, Shalom, selamat malam Pak Novedin dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Berikut presentasi saya pada malam hari ini dengan tema bantahan terhadap ajaran reinkarnasi. Ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari latar belakangnya ya. Berbagai budaya dan agama di seluruh dunia percaya pada reinkarnasi atau siklus kelahiran kembali ya jiwa setelah kematian. Reinkarnasi adalah bagian penting dari kepercayaan Hindu dan Buddhisme. Reinkarnasi semakin populer di zaman sekarang, terutama di antara berbagai bentuk spiritualitas baru yang menarik banyak orang dengan janji kehidupan abadi dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Ya, fakta bahwa topik ini sangat populer ya, menunjukkan betapa pentingnya melakukan pembahasan tentang reinkarnasi ya. Cara seorang melihat kehidupan dan kematian dipengaruhi oleh ajaran reinkarnasi. Karena mereka percaya bahwa tindakan mereka di dunia ini akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Ya, beberapa orang percaya bahwa keyakinan ini dapat mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam hidup mereka ya. Sebaliknya, reinkarnasi juga dapat menyebabkan apatis dan keputusasaan ya. Karena semua ini akan terulang kembali. Nah, ini sangat penting untuk dibedakan ya fakta, mitos, dan kemungkinan penyalahgunaan ajaran reinkarnasi. Ya, untuk menghindari kesalahpahaman dan menemukan kebenaran, kajian ini tentang reinkarnasi diperlukan. Ya, mungkin banyak orang salah mengartikannya, salah memahaminya. Jadi, kita perlu belajar untuk melakukan penelitian tentang reinkarnasi supaya apa dapat membantu menjelaskan pemahaman yang sesungguhnya yang benar ya supaya menghindari interpretasi yang salah ya juga membantu kita untuk menilai apa aja klaim-klaim yang terkait dengan reinkarnasi berdasarkan logika dan bukti ya bukan hanya sebuah kepercayaan semata-mata tapi juga mengungkapkan kelemahan logis ya dan filosofis ya jadi ajaran reinkarnasi ini sendiri ya. Nah, namun kita dapat melakukan analisis sistematis ya terhadap kasus-kasus yang sering dikutip sebagai bukti reinkarnasi ya dapat membantu kita untuk apa membedakan antara pengalaman itu indikasi dan interpretasi ya. Dan demikian kita dapat membantu kita juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang fenomena reinkarnasi ya dan membedakan dari mitos dan legenda yang berlebihan. Lalu berikutnya kita akan membahas pada pembahasan ya, bagaimana mendefinisikan reinkarnasi dan variasinya. Yang pertama ada kepercayaan reinkarnasi adalah bagian penting dari berbagai tradisi spiritual dan agama yang menganggap bahwa jiwa manusia melahirkan kembali ke dalam tubuh baru, baik manusia hewan atau makhluk lain setelah kematian fisik ya. Konsep reinkarnasi ini berbeda dengan spesifikasi dan interpretasinya ya. Kita akan membahas dulu dari kepercayaan Hindu ya. Agama Hindu ini disebut sebagai samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Jiwa atau atman ya dianggap abadi dan terus bereinkarnasi hingga mencapai moksa. Ya kita udah belajar di kelas waktu itu ya tentang moksa juga itu apa. Ya pembebasan dari siklus samsara dan penyatuan dengan Brahman realitas tertinggi hukum sebab akibat ya juga dikenal sebagai karma menentukan jenis kehidupan yang akan diterima seorang ketika dia dilahirkan kembali ya. Nah, reinkarnasi menurut agama Buddha ya dengan beberapa perbedaan di agama Buddha pun juga mengajarkan reinkarnasi ya. Eh, Menurut Buddha jiwa tidak abadi tapi merupakan kumpulan karma yang terus bereinkarnasi ya. Tujuan terakhirnya adalah apa? Mencapai nirvana, ya keluar dari siklus reinkarnasi dan menghapus kesengsaraan. Lalu yang berikutnya, reinkarnasi pun juga dalam kepercayaan lain, ya. Kepercayaan ini pun juga ditemukan dalam tradisi spiritual dan agama-agama lainnya, seperti Jainisme, Spiritisme, dan beberapa kepercayaan asli di Amerika. Ya, ini pun dapat berbeda meskipun ide dasar tetap sama, ya. Misalnya ada beberapa tradisi yang berpendapat bahwa
jiwa dapat bereinkarnasi menjadi hewan atau makhluk lain, sementara yang lain berpendapat bahwa reinkarnasi hanya terjadi di antara manusia, ya. Lalu berikutnya ada perbedaan antara reinkarnasi dan titisan. Apa itu perbedaannya? Ya, ini pun sering digunakan dalam budaya Jawa, ya. Konsep titisan merujuk pewawasan sifat, karakter atau bakat tadi nenek moyang. Sebaliknya, reinkarnasi adalah perpindahan jiwa yang lebih kompleks, yang tidak terbatas pada garis keturunan atau keluarga, ya. Lalu berikutnya kelemahan logis dan empiris ajaran reinkarnasi. Meskipun ajaran reinkarnasi menarik, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan dari perspektif logis dan praktis. Apa aja itu? Nah, yang pertama, kembalinya kejahatan dan penyertaan. Selain itu, reinkarnasi menghadapi tantangan dalam menjelaskan penyertaan dan kejahatan di dunia, ya. Jika setiap jiwa bereinkarnasi terus-menerus, mengapa penyertaan dan kejahatan terus terjadi? Apakah reinkarnasi hanya siklus karma dan penyertaan yang tidak berujung? Nah, bagaimana pandangan Alkitabiah, ya? Kalau menurut Alkitab, reinkarnasi tidak sama dengan kehidupan setelah kematian, ya. Alkitab menyatakan bahwa manusia memiliki jiwa yang abadi dan akan menghadapi penghakiman di hadapan Allah setelah mereka meninggal, ya. Makanya di dalam Matius 12 ayat 36 kita tahu bahwa setiap perkataan atau setiap perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari penghakiman, ya. Mereka yang percaya kepada Kristus akan memiliki kehidupan yang kekal di surga. Sementara mereka yang tidak percaya akan menghadapi hukuman kekal di neraka. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bagaimana sih perspektif Alkitabiah terhadap reinkarnasi. Ajaran reinkarnasi yang menyatakan bahwa jiwa manusia dihidupkan kembali dalam tubuh baru setelah kematian memiliki perbedaan mendasar dengan pandangan Alkitab tentang kehidupan setelah kematian. Alkitab menawarkan konsep yang berbeda tentang jiwa kematian, penghakiman, dan kebangkitan. Ya, dan kita akan belajar dulu nih. Yang pertama tentang jiwa dalam Alkitab. Jiwa Alkitab ini apa sih maksudnya? Dia mengatakan bahwa Allah membuat jiwa manusia sebagai satu-satunya dan abadi. Ya, jiwa adalah inti keberadaan manusia, bukan hanya komponen fisik tubuh. Ya kan, kalau tubuh kita ini kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Nah, bagaimana salah satu contohnya? Contohnya adalah di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang kedua, bagaimana kematian menurut Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa kematian memisahkan jiwa dari tubuh. Ya, karena upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kematian adalah transisi ke keadaan yang berbeda daripada akhir dari eksistensi. Bukan kembali ke tubuh baru, jiwa yang tidak dapat mati akan dihadapkan kepada Allah untuk diadili, ya. Lalu berikutnya, eee, penghakiman yang ditemukan dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Allah akan menghakimi setiap orang yang berdasarkan apa yang mereka lakukan, dan seperti yang ditentukan bagi manusia, hanya sekali mati. Sesudah itu datang penghakiman. Penghakiman ini akan menentukan nasib abadi seseorang. Apakah mereka berada di surga bersama Allah atau di neraka jauh dari Allah. Konsep penghakiman ini tidak sesuai dengan reinkarnasi karena tidak memberikan jiwa kesempatan untuk menghadapi akibat akhir dari pilihan mereka. Kebangkitan dalam Alkitab. Karena aku yakin bahwa yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, ia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ini ada di dalam Filipi, ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kata Alkitab, ya. Kebangkitan adalah pemulihan tubuh yang telah mati bersama dengan jiwa yang telah dihakimi, bukan reinkarnasi. Setelah dihidupkan kembali, tubuh yang dibangkitkan akan menjadi tubuh yang sempurna dan tidak dapat mati lagi, atau tubuh kemuliaan. Ya, mungkin makanya kita sering dengar tentang tubuh kemuliaan. Lalu interpretasi Alkitabiah. Beberapa orang berpendapat bahwa ayat-ayat seperti Matius 17 ayat 10 sampai dengan 12 yang menghubungkan Yohanes Pembaptis dengan Elia mendukung reinkarnasi. Namun lebih baik dipahami sebagai ilustrasi peran profetis dan kesinambungan spiritual daripada reinkarnasi jiwa.
Yohanes Pembaptis memiliki peran yang mirip dengan Elia, tetapi dia bukan Elia yang bereinkarnasi. Jadi ya Yohanes Pembaptis bukan Elia, ya. Nah, lalu apa sih implikasi moral dan etika ajaran reinkarnasi? Yang keempat adalah dengan gagasan bahwa jiwa selalu bereinkarnasi. Ajaran reinkarnasi memiliki konsekuensi moral dan etika yang kompleks. Cara seorang memahami tanggung jawab moral, keadilan, dan hukuman dapat dipengaruhi oleh perspektif ini. Kita akan sama-sama eh, belajar dulu ya. Yang pertama dari tanggung jawab moral dan reinkarnasi. Pandangan tentang tanggung jawab moral mungkin longgar karena reinkarnasi. Jika seorang percaya bahwa manusia selalu dilahirkan kembali, mereka mungkin percaya bahwa mereka dapat memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu, padahal nggak bisa ya. Ini dapat menyebabkan mereka tidak tidak merasa perlu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Nah, sebagai contoh, seorang yang percaya pada reinkarnasi, ya, mungkin berpikir bahwa hal-hal buruk yang mereka lakukan di dunia ini akan diganti dengan hal-hal yang baik di dunia berikutnya. Padahal ini adalah hal yang salah ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Mereka mungkin merasa bahwa tidak perlu bertobat atau berusaha memperbaiki kesalahan mereka di dunia ini. Karena mereka akan memiliki kesempatan lain untuk melakukannya di masa depan. Ya, yang berikutnya, keadilan dan hukuman dalam reinkarnasi. Karma yang sering dikaitkan dengan reinkarnasi berpendapat bahwa apa yang dilakukan seorang di kehidupan ini berdampak pada kehidupan berikutnya. Ya, ini dapat dianggap sebagai bentuk keadilan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang sifat penebusan dan hukuman. Apakah adil jika seseorang mengalami kesulitan di kehidupan ini sebagai akibat dari perbuatan buruk masa lalu? Apakah mereka benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak mereka ingat? Ya, bayangkan kalau ada seorang anak yang lahir dengan penyakit yang serius, ya seorang pasti yang percaya pada reinkarnasi, ya dan karma, mungkin akan berpikir, oh anak saya pasti akan mengalami akibat dari kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu, padahal enggak ya. Tapi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan bagi anak-anak yang tidak bersalah yang menderita akibat tindakan yang tidak mereka ingat. Kesimpulannya, pandangan Alkitab tentang tanggung jawab moral. Menurut Alkitab, karena setiap orang akan menanggung bebannya sendiri. Allah yang adil akan menghakimi setiap orang berdasarkan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan di masa depan. Sebagai contoh, Alkitab memberitahu orang-orang bahwa mereka yang bertobat dari dosa-dosanya akan menerima pengampunan dan kehidupan kekal. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Allah memberi kita kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengannya. Ya, saat kita masih hidup, bukan saat kita meninggal atau mati nantinya, ya. Nah, kesimpulannya, meskipun ajaran reinkarnasi tampaknya menarik bagi banyak tradisi spiritual, kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa ada banyak kelemahan logis dan empiris yang signifikan. Ya, kesimpulan dari bantahan terhadap ajaran ini, ya, proses di mana jiwa dihidupkan kembali ke dalam tubuh baru setelah mati. Namun karena tidak ada bukti empiris yang kuat untuk mendukung gagasan ini, itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang identitas, personalitas, dan tanggung jawab moral. Alkitab menganggap jiwa manusia ini unik, ya, dan terhubung ke tanggung jawab atas pilihan mereka di dunia ini. Pandangan reinkarnasi ya memungkinkan penebusan di kehidupan mendatang, tetapi kematian digambarkan sebagai transisi menuju ke keputusan yang akan menentukan nasib awali seseorang ya dari surga. Apakah dia akan ke surga atau ke neraka? Selain itu, konsekuensi moral dari reinkarnasi dapat membuat orang merasa tidak perlu bertanggung jawab atas pilihan mereka, karena mereka mungkin merasa memiliki kesempatan lain untuk memperbaiki apa yang mereka lakukan. Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa meskipun ajaran reinkarnasi menarik, memiliki banyak aspek yang perlu dipertimbangkan secara kritis dalam hal teologi dan etika. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.